Nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dikaitkan dengan Partai Kebangkitan Nusantara. Anas digadang-gadang akan menduduki posisi penting di tubuh partai ini. Nama selanjutnya mantan Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. PKN atau Partai Kebangkitan Nusantara juga terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, termasuk bagi anggota Partai Demokrat. Was-was Demokrat, dendam kesumat Anas setelah bebas. Ditulis oleh Anto Cahaya. Pada tahun 2022 nanti rupanya bakal cukup banyak peristiwa yang menyita perhatian media dan rakyat Indonesia. Sejauh ini apa saja yang kira-kira sudah nampak dalam radar kita? Pada tahun 2022 selain lengsernya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada pula perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Kemudian Formula E yang sisakan banyak tanya, tuan rumah KTT G20 di Bali dan tidak ketinggalan bebasnya sosok Anas Urbaningrum, mantan ketum Partai Demokrat. Anas akan bebas dari lapas Sukamiskin pada tahun 2022. Ia bebas 6 tahun lebih awal setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK yang diajukannya. Lantas apa makna bebasnya Anas? Bukankah ia seorang koruptor yang telah terbukti berkhianat pada duit rakyat? Siapa juga yang akan peduli? Tunggu dulu. Sosok Anas Urbaningrum ini berbeda dengan tokoh yang lainnya meskipun ia dicap sebagai seorang koruptor jika dibandingkan sosok yang lainnya. Jika sosok lainnya rata-rata habis sudah karir politiknya, tapi rupanya tidak dengan Anas, yang mantan ketum Demokrat ini. Ibarat seorang petinju meski sudah di TKO lawan dan dibuang, ia masih memiliki nilai jual. Terbukti sampai detik ini, Anas masih memiliki loyalis yang tinggi, meski masih di dalam penjara. Sejujurnya, ini bikin saya tepok jidat teman tapi. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah pasti dicap koruptor masih digandrungi oleh sekelompok orang? Wah, ada apa ini? Dari berbagai riset kecil-kecilan kemudian membuat sebuah kesimpulan, jika seorang Anas Urbaningrum masih sedikit memiliki magnet elektoral, setidaknya di circle kelompok mereka dan diduga ada sejumlah agenda untuk partai yang pernah membesarkan namanya sekaligus menghantarkan dirinya ke penjara. Lantas, apakah setelah bebas nanti Anas Urbaningrum akan kembali ke dunia politik? Seperti yang sudah saya singgung di atas, Anas Urbaningrum dikenal sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang kemudian terjerat korupsi. Tidak lama setelah penetapan tersangka oleh KPK, ia menyatakan berhenti dari Partai Demokrat. Anas rupanya akan kembali ke kancah politik tapi terbentur dengan undang-undang yang berlaku. Dia bisa bebas berpolitik atau masuk sebagai pengurus partai setelah terhitung 5 tahun dari masa bebasnya. Dengan demikian maka hak politik Anas Urbaningrum baru pulih pada tahun 2027 nanti. Maka rentang waktu selama 5 tahun tersebut besar kemungkinan ia akan berada di balik layar. Nah, di sisi inilah sosok Anas Urbaningrum bakal mainkan kartu truf. Siapa dan partai mana yang bakal dibidik? Perlu diketahui loyalis Anas salah satunya Gede Pasek Suardika atau GPS rela keluar dari Hanura dan telah mendirikan sebuah partai dengan nama Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Bahkan Gede Pasek mengaku sampai minta doa dan restu Anas sebelum membuat partai. Ini mengisyaratkan sosok Anas Urbaningrum masih sangat diperhitungkan dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Partai PKN diinisiasi seluruhnya oleh loyalis Anas. Apakah PKN kelak benar-benar menjadi kebangkitan Anas? Setidaknya dalam 5 tahun ke depan, Anas melalui belakang layar sedikit demi sedikit membangun kekuatan. Sosok Anas ini adalah pencaturan politik bisa menjadi momok bagi Partai Demokrat itu sendiri. Nampaknya ada dendam kesumat yang masih menyala dalam dada. Pasalnya selain Anas, Nazarudin, Angelina Sondakh, dan yang lainnya, ada satu nama yang tidak tersentuh oleh hukum saat itu. Padahal di dalam persidangan kala itu, secara terang benderang nama ini selalu disebut-sebut. Tapi anehnya sama sekali tidak tersentuh, dan siapakah nama tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, putra kedua SBY yang sekaligus saat itu SBY masih menjabat sebagai presiden. Seiring bebasnya Anas, apakah ini yang menjadi salah satu pemicu kesehatan SBY sampai terpuruk? Dia didiagnosa kanker prostat hingga harus berobat ke Amrik. Sebelumnya SBY banyak habiskan waktu dengan melukis. Jadi komposisinya secara struktural, Partai Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, Ibas Sekjen, Nazarudin, Bendahara Umum Partai. Ketum dan Bendahara Umum masuk bui sementara Sekjen lolos tidak tercium. Anas Urbaningrum bukanlah politikus kaleng-kaleng, minimal dengan masih adanya loyalis meski ia dipenjara setidaknya merujukan kepada semua kalangan ia masih memiliki nyawa.
Dan Partai Demokrat kiranya jangan senang dulu, bisa jadi setelah SBY secara kemampuan sudah menurun drastis karena faktor kesehatan, maka Partai Demokrat yang sebagian besar diisi orang-orangnya AHY bisa dikikis habis oleh loyalis Anas. SBY kiranya tidak dapat berbuat banyak. Sejauh ini, ia tokoh yang cenderung memiliki karakter baperan, sehingga tidak keliru jika kesehatannya lekas menurun. Sementara Mega, yang secara usia lebih tua justru terlihat lebih terjaga. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top, Jokowi dan Sri Mulyani panen investor untuk Republik Indonesia. Salah satunya bos Amazon. Ditulis oleh Niha Alif. Setelah melewati acara KTT G20 di Italia, Jokowi bersama beberapa menterinya langsung tancap gas ke UK. Agenda perubahan iklim menjadi isu sensitif dalam COP26 yang dilaksanakan di UK, hingga ratusan negara hadir dan membuat komitmen bersama. Jokowi sendiri menegaskan bahwa menjaga kelestarian hutan dan mencegah deforestasi sebagai upaya menangkal perubahan iklim. Tapi upaya ini saja tidak cukup, perlu banyak investasi dalam transaksi energi hijau untuk mewujudkan itu semua. Hutan sendiri diklaim bisa menyerap sepertiga emisi karbon di dunia. Namun dengan masifnya permintaan energi terutama oleh industri menyebabkan suhu bumi terus meningkat, yang akhirnya tidak bisa lagi diserap hutan. Sekjen PBB sendiri dalam pidatonya di konferensi COP26 menegaskan perlunya pengurangan emisi karbon sebesar 45% di tahun 2030 mendatang. Dia terang-terangan mengatakan bahwa selama ini alam diperlakukan bak toilet dengan terus membuang gas beracun. Seperti diberitakan CNNindonesia.com, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, mendesak dunia untuk segera menangani masalah perubahan iklim. Ia meminta dunia agar tidak memperlakukan alam seperti toilet. Jangan lagi membrutalkan keanekaragaman hayati, membunuh diri sendiri dengan karbon, memperlakukan alam seperti toilet, membakar, mengebor, dan menambang lebih dalam, ujar Guterres dalam pidato di COP26 di Glasgow, Senin 31 Oktober. Sebagaimana dilansir dari situs resmi PBB, Guterres kemudian berkata, kita seperti menggali kuburan sendiri. Untuk itu, upaya maksimal termasuk investasi besar-besaran sangat diperlukan. Sebelumnya dilansir CNNindonesia.com, Presiden Joko Widodo menyatakan investor dari Inggris berencana berinvestasi sebesar 29 miliar dolar Amerika Serikat di Indonesia. Jokowi menyebut baik hal tersebut. Dia mengungkapkan itu saat bertemu dengan para CEO di Inggris pada Senin 1 November usai menghadiri KTT G20 di Roma, Italia. Indonesia akan mengalihkan pembangkit batu bara dengan renewable energy pada tahun 2040 dengan catatan jika terdapat kerjasama, teknologi, nilai keekonomian yang layak, dan pendanaan internasional yang membantu transisi energi tersebut, tutur Jokowi. Jokowi pun menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi pengembangan kendaraan dan baterai listrik karena kekayaan mineral kita seperti nikel, tembaga, dan bauksit atau aluminium. Saat ini sudah ada 35 miliar dolar Amerika Serikat investasi yang sudah berkomitmen.